Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, Asep Muhammad Dahlan. Pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi dalam jurnal. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yang selanjutnya yaitu 3.2, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. 4.2, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sekarang ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jurnal umum untuk perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan identifikasi transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa dengan cermat dan teliti. Nah, pencatatan transaksi di dalam jurnal. Pada umumnya, setiap perusahaan yang melakukan transaksi itu akan dicatat di dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sudah ada. Jadi kalau tidak ada bukti transaksi, itu tidak harus dicatat. Ya, jadi pencatatan itu karena adanya bukti transaksi. Untuk perusahaan jasa sendiri, dalam mencatat transaksi itu menggunakan jurnal umum. Akan tetapi, ya, sebelum melakukan pencatatan transaksi, sebaiknya perusahaan harus memahami terlebih dahulu siklus akuntansi, terutama dalam perusahaan jasa, sehingga proses pencatatan dapat dilakukan dengan benar. Tidak hanya itu saja, terdapat mekanisme yang harus diperhatikan dalam melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Mekanisme tersebut yaitu mekanisme antara debit dan kredit. Ya, pengertian transaksi. Kalian sering melakukan transaksi ya dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti sering melakukan transaksi dalam kehidupannya, ya entah itu membeli ataupun menjual barang ya yang punya usahanya. Tuh. Nah, perusahaan jasa meskipun tidak menghasilkan sebuah produk yang berwujud juga tetap melakukan transaksi. Akan tetapi ya semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah transaksi, ya. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak semuanya disebut dengan transaksi, melainkan disebut juga dengan kejadian. Nah, jadi berbeda antara transaksi dengan kejadian. Nah, ini perbedaannya, ya. Yang transaksi itu peristiwa ekonomi suatu unit ekonomi yang mengubah harta, utang, dan modal. Itu berhubungannya dengan pihak luar perusahaan, misalnya pembayaran, pembelian, dan penerimaan uang. Nah, kalau kejadian itu peristiwa ekonomi suatu unit ekonomi yang mengubah harta, utang, dan modal yang terjadi di lingkungan intern perusahaan, misalnya pemakaian perlengkapan, pembetulan kesalahan, dan sebagainya. Ya. Itu perbedaan antara transaksi dan kejadian, ya itu. Nah, siklus akuntansi, ya transaksi yang telah terjadi di dalam perusahaan itu harus dicatat dengan benar, ya agar menghasilkan laporan yang benar. Di mana untuk melakukan pencatatan yang tepat itu dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Nah, dalam akuntansi itu terdapat sebuah siklus pencatatan yang dikenal dengan siklus akuntansi. Adanya siklus akuntansi ini akan membantu sebuah perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, secara sederhana siklus akuntansi perusahaan jasa ini dibagi menjadi beberapa tahap, ya. Itu. Jadi ya terutama ini yang ada di perusahaan jasa, kegiatan-kegiatannya ini ada 3 tahap, ya. Nah, tahap yang pertama itu tahap pencatatan. Ya, tahap pencatatan ini meliputi analisis transaksi serta bukti transaksi, penjurnalan, dan
pemindah bukuan atau posting ya di dalam jurnal ke akun-akun. Nah, pada tahap ini transaksi keuangan ini yang terjadi di dalam suatu pencatatan itu disebutnya dengan jurnal. Ya, pencatatan ini dilakukan secara kronologis, ya, secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Ya. Nah, seperti yang tertera di dalam bukti transaksi. Ya. Tuh, selanjutnya jurnal itu nantinya diposting atau dipindah bukukan ke dalam buku besar. Ya. Itu untuk tahap pencatatan. Terus yang kedua tahap pengikhtisaran. Tahap ini ya itu sudah dicatat di dalam jurnal, dipindah buku besarkan ke sehingga ini nantinya terjadinya transaksi yang terjadi selama periode tersebut ya dilingkas dan tergambar dalam saldo masing-masing akun. Itu nantinya disusun di dalam neraca saldo. Nah, pada tahap ini juga dibuatnya jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, itu kegiatan pada tahap pengikhtisaran. Dan yang ketiga, ini tahap laporan, ya, itu yaitu pembuatan laporan keuangan. Nah, pada tahap ini, tahap laporan itu membuat laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Ya. Nah, pada tahap ini saldo akhir setiap akun itu dilaporkan dalam suatu dokumen tersendiri, sehingga posisi keuangan dan hasil usaha selama periode yang bersangkutan itu bisa kita ketahui. Ya. Dokumen yang digunakan sebagai laporan akuntansi itu disebutnya dengan laporan keuangan ya atau kita sebut dengan financial statement ya. Nah, itu untuk siklus akuntansinya ya. Jadi mulai dari tahap pencatatan sampai laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jurnal, kita harus paham dulu mekanisme debit kreditnya ya. Setelah transaksi selesai ya, dilakukan tahap akuntansi selanjutnya itu harus dilakukan oleh perusahaan yaitu penjurnalan ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Perusahaan dalam melakukan pencatatan itu harus dilakukan dengan benar terutama dalam perhitungannya ya. Itu untuk memastikan bahwa dalam proses pencatatan itu dilakukan dengan benar. Maka perlu adanya pemahaman mengenai mekanisme debit dan kredit. Sehingga ketika melakukan penjurnalan, maka akan diperoleh jumlah yang sama yang ada pada kolom debit dan kredit. Jadi pada kolom debit dan kredit itu harus balance atau disebutnya dengan sama. Ya. Tuh. Nah, lalu apa itu kolom debit kredit? Ya. Debit bagi perusahaan biasanya digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan seperti harta, beban, dan sebagainya. Sedangkan posisi kredit biasanya digunakan untuk mencatat utang, pendapatan, modal, dan sebagainya. Apa transaksi itu berada pada kolom debit ataupun kredit selalu menempati posisi yang sama? Tidak, ya. Jadi tidak selamanya itu sama ya pada kolom debit kredit. Hal ini tergantung dari terjadinya transaksi. Apakah transaksi itu mengalami pengurangan atau mengalami penambahan? Nah, untuk itu dalam pencatatan ke dalam jurnal mekanisme debit kredit itu sangat penting ya, makanya harus kita pahami mekanisme debit kredit ya supaya kita memahami apa memasukkan ke kolom debit kredit yang betul atau tepat. Nah, ini lanjutan dari mekanisme debit kredit ya untuk posisi penambahan ataupun pengurangan ya. Nah, aturan di dalam debit atau kredit ini untuk harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Nah, apabila di harta mengalami penambahan itu kita simpan di
debit, ya. Tapi kalau mengalami pengurangan itu di kredit, ya, dan saldo normal harta itu ada di debit, ya. Terus kewajiban atau utang, ya, bertambahnya itu ada di kredit dan berkurangnya itu di debit, dan saldo normalnya itu di kredit, ya. Terus modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit, ya. Terus pendapatan bertambah di kredit, berkurangnya di debit, dan saldo normalnya di kredit, dan beban bertambah di debit, berkurangnya di kredit, saldo normalnya di debit. Itu untuk saldo normal, mekanisme debit dan kredit. Nah, jadi kita harus paham dulu mekanisme ya untuk penempatan debit dan kredit supaya kita nanti dalam melakukan penjurnalan bisa menempatkan sesuai dengan posisi debit ataupun kredit setiap akun yang terjadi pada transaksi. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya di sini terdapat berbagai transaksi ya yang dapat menambah ataupun mengurangi saldo normal sebuah perkiraan. Ya, berikut adalah transaksi yang dapat menyebabkan modal pemilik bertambah dan berkurang. Nah, modal bertambah di sini apabila pemilik itu menambah investasinya untuk modal perusahaan. Otomatis modalnya itu akan bertambah. Terus apabila diperoleh pendapatan dari operasi perusahaan, itu otomatis modalnya pun bertambah. Ya. Tuh. Terus kalau modalnya berkurang, itu menyebabkan modal pemilik berkurang apabila pemilik melakukan pengambilan pribadi, ya, itu untuk keperluan pribadi, baik berupa uang atau harta lain untuk keperluan pribadinya, ya, ataupun kita sebut dengan prive, ya, itu. Terus yang kedua, apabila adanya beban yang dikeluarkan untuk membiayai operasi perusahaan, nah itu akan mengalami modalnya berkurang, seperti itu. Nah, jurnal dan pencatatannya. Jurnal itu berasal dari kata jurnal. Itu berasal dari bahasa Perancis, artinya buku harian. Jadi, jurnal itu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis, ya, dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal itu disebut juga dengan Book of Original Entry, buku catatan pertama, karena setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu harus dicatat terlebih dahulu dalam jurnal sebelum dilakukan pembukuan dalam buku besar. Seperti itu. Nah, jurnal bukan hanya sekedar tempat mencatat saja. Bagi perusahaan, adanya jurnal untuk membantu pertanggungjawaban setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Nah, di sini fungsi dari jurnal. Yang pertama yaitu fungsi mencatat. Ya. Yang kedua, fungsi historis. Dan yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruktif. Dan yang kelima, fungsi informatif. Fungsi mencatat itu, jurnal merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti atau dokumen yang ada. Tuh, jadi semua bukti yang ada itu harus dicatat di dalam jurnal. Terus yang kedua, fungsi historis. Itu merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktu atau disebutnya dengan kronologis. Ya, dicatatnya sesuai dengan kronologisnya, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Itu. Jadi harus berurutan tanggalnya. Seperti itu. Terus yang ketiga, fungsi analisis.
merupakan hasil analisis dari bukti transaksi sehingga jelas letak debit kredit dari akun yang akan dicatat beserta jumlahnya gitu. Dan yang keempat, fungsi instruktif merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan pemindahbukuan dari jurnal, dipindahbukukan atau diposting ke dalam buku besar. Tuh. Terus yang kelima, fungsi informatif. Ya, jurnal memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan itu terlihat jelas. Itu fungsi dari jurnal dan pencatatannya. Ya. Nah, jurnal ini sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Ya. Namun di dalam perusahaan jasa, jurnal yang akan kita gunakan hanyalah jurnal umum. Ya. Di mana jurnal umum itu jurnal mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang sudah tercatat di dalam jurnal khusus. Untuk perusahaan yang jenis transaksinya masih sedikit, cukup menggunakan jurnal umum dengan dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, berdasarkan bentuknya jurnal umum, maka perusahaan hanya perlu mencantumkan nama rekening yang akan didebit dan dikredit pada kolom ya keterangan beserta dengan keterangan dari transaksi yang dilakukan atau transaksi yang terjadi. Kemudian nanti menuliskan jumlah nominal transaksi pada kolom debit dan kredit itu sesuai dengan yang ada di bukti transaksinya. Nah, itu untuk kolom jurnal dan pencatatannya. Nah, ini contoh soal dari jurnal umum ya. Bengkel laris yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2018 oleh Tuan Pandega ya. Transaksi ini terjadi selama bulan Agustus 2018 ya. Nah, kita bahas per tanggalnya ya. Yang pertama 1 Agustus ya. Tuan Pandega ini mendirikan usaha bengkel dengan menyetorkan uang sebesar 80 juta untuk modal perusahaan. Nah, kita analisis ya, berarti ya modalnya itu bertambah ya, itu. Dan kasnya atau hartanya bertambah ya. Nah, kalau modal bertambah itu berada di posisi kredit ya, dan kas bertambah itu di debit ya. Tuh. Ya. Nah, ini ya, kas bertambah dan modal bertambah senilai 80 juta debit dan di kreditnya juga 80 juta. Seperti itu ya. Terus selanjutnya Tuan yang masih tanggal 1, Tuan Pandega menyewa sebuah gedung ya untuk usaha bengkel itu selama 1 tahun ya. Itu sebesar 6 juta rupiah ya. Tuh, ya otomatis di sini sewanya bertambah dan kasnya berkurang ya. Itu sewanya bertambah karena sudah dibayar di muka. Jadi akunnya itu sewa dibayar di muka. Kasnya berkurang karena untuk pembayaran sewa ya gitu. Nah, ini jurnalnya ya. Tuh. Terus yang ketiga, Tuan Pandega membeli peralatan bengkel seharga 45 juta rupiah ya. Tuh. Nah, kalau kita analisis, jadi peralatannya bertambah ya dan kasnya berkurang karena untuk pembelian peralatan senilai 45 juta rupiah dan di kreditnya 45 juta rupiah ya. Tuh. Terus selanjutnya tanggal 4 Agustus Tuan Pandega membeli perlengkapan secara kredit ya.
Nah, kalau kita analisis ya, secara kredit berarti yang terjadinya itu utang, ya, utangnya bertambah. Utang bertambah itu di posisi kredit, ya, dan perlengkapannya bertambah di posisi debit, ya, nominalnya masing-masing 6 juta rupiah. Tuh. Terus tanggal 7 diperoleh pendapatan sebesar 8 juta. Ya. Nah, pendapatannya bertambah dan kasnya pun bertambah ya karena memperoleh pendapatan jasa senilai 8 juta rupiah masing-masing debit dan kreditnya. Terus selanjutnya tanggal 9 dibayar utang usaha ya, itu dibayar utang usaha. Nah, kalau dibayar utang, otomatis utang itu berkurang karena sudah dibayarkan. Nah, terus selanjutnya kasnya pun berkurang karena untuk pembayaran utang ya. Nah, nominalnya senilai 2.500.000 rupiah masing-masing debit dan kreditnya. Terus selanjutnya tanggal 12 diterima pendapatan jasa tambal ban ya dan ganti oli sebesar 500.000 ya. Nah, di sini kasnya bertambah, pendapatannya pun bertambah karena memperoleh pendapatan jasa senilai 500.000 rupiah masing-masing debit dan kreditnya. Seperti itu. Terus selanjutnya tanggal 15 diterima pinjaman dari bank sebesar 10 juta rupiah. Nah, berarti yang terjadi itu ini utang bank. Seperti itu karena mendapatkan pinjaman dari bank. Maaf, ini salah ini ya. Bukan utang usaha, tapi di sininya tulisan keterangannya utang bank. Kasnya bertambah karena memperoleh pinjaman dari bank dan utangnya pun bertambah. Di sini namanya utang bank besar 10 juta rupiah masing-masing debit dan kreditnya. Terus tanggal 19 dibayar tagihan listrik dan telepon masing-masing 250.000 dan 150.000 ya. Itu berarti listrik 250, telepon 150. Ini terjadinya yaitu beban ya, beban listrik 250, beban telepon 150.000 dan di kreditnya kasnya berkurang karena untuk pembayaran listrik dan pembayaran telepon ya senilai 400.000. Kita jumlahkan listrik sama telepon jumlahnya 400.000 rupiah. Terus selanjutnya tanggal 20 pembayaran iklan di surat kabar untuk 10 kali penayangan sebesar 1.500.000 ya. Berarti 1.500.000 ini sebanyak 10 kali penayangan. Nah, di sini jurnalnya di debitnya bertambah beban iklan dan di kreditnya kasnya berkurang karena untuk pembayaran iklan masing-masing nominalnya sebesar 1.500.000 rupiah debit dan kreditnya. Itu. Terus selanjutnya tanggal 25 diselesaikan jasa servis 2 juta. Jasa tersebut akan dibayar 31 Agustus ya. Nah, berarti itu uangnya belum diterima. Nah, disebutnya dengan piutang ya. Piutangnya bertambah, pendapatannya juga bertambah ya. Pendapatannya di kredit, piutangnya di debit ya. Piutangnya bertambah. Masing-masing nominalnya 2 juta rupiah debit dan kreditnya. Seperti itu. Terus tanggal 28 dibayar gaji sebesar 3 juta rupiah ya. Nah, di sini berarti jurnalnya beban gaji bertambah dan kasnya berkurang karena untuk pembayaran gaji nominalnya masing-masing yaitu 3 juta rupiah debit dan kreditnya.
Itu. Terus tanggal 29, Tuan Pandega mengambil uang kas 1 juta untuk keperluan pribadi. Ya, yang tadi sudah kita jelaskan, untuk keperluan pribadi itu disebutnya dengan prive, ya. Itu. Nah, makanya jurnalnya privenya bertambah di sini, ya, sebesar 1 juta dan kasnya berkurang karena uangnya diambil oleh Tuan Pandega, kasnya berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir, 31 Agustus ini diterima piutang yang tanggal 25 sebesar 2 juta. Makanya jurnalnya yaitu piutangnya berkurang karena sudah diterima oleh bengkel laris, ya, dan kasnya bertambah karena hasil dari penerimaan piutang. Seperti itu, ya, masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Nah, dari semua transaksi ini nanti pada akhirnya kita jumlahkan, debitnya jumlahnya berapa, kreditnya pun dijumlahkan jumlahnya berapa. Debit dan kredit ini nominalnya jumlahnya harus sama atau disebutnya dengan balance, ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini jumlahnya sebesar 167.900.000 rupiah debitnya dan di kreditnya pun sama sebesar 167.900.000 rupiah, ya. Nah, itu mengenai jurnal umum. Sampai sini dulu ya pertemuan kita. Kita berjumpa di lain waktu pembahasan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.